Oke, tes satu, dua, tiga. Suara saya kedengaran, teman-teman? Terdengar, Pak. Dengar. Oke, bentar ya. Oke, kalau gitu kita mulai aja untuk kali ini. Jadi kebetulan kalau untuk online ini mungkin saya ini dulu ya. Oke, saya ucapkan dulu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kelas online ini kan sebetulnya rule-nya ada dua sesi ya. Jadi satu sesi kita 40 sampai 45 menit. Nanti sesi kedua sama 40 sampai 45 menit. Jadi rule-nya bahwa sesi pertama kita materi, nanti di tengah-tengah kita ngerjain tugas, nanti sesi kedua kita bahas tugas. Tapi saya minta pendapat teman-teman aja, apakah kita mau digabung langsung sekaligus. Jadi nanti langsung dua sesi, tapi kita tidak ada pertemuan lagi di sesi kedua. Jadi langsung dihabiskan di sesi pertama gitu. Kira-kira gimana teman-teman? Enaknya nih. Kalau mau begitu berarti nanti kita di pertemuan langsung aja dua sesi. Jadi 45 menit, 45 menit. Nanti di sesi ketiganya udah langsung kerjain tugas aja nih, masing-masing. Nanti untuk pembahasan tugasnya kita bisa juga bahas setelah di kelas offline nanti untuk pengisiannya, untuk pengisian tugas. Kira-kira begitu ya. Kira-kira mau teman-teman mau yang mana saya ikut aja. Itu loh, kira-kira. Mungkin ada mau dapat lain? Silakan sebelum saya mulai. Gimana, teman-teman? Ngikut Bapak aja, Pak. Ikut aja ya. Ya, soalnya kadang-kadang kalau kita jedah dulu nanti lupa lah ininya. Mendingan sekaligus saja. Jadi kita bebas artinya tinggal langsung tutup absen aja. Jadi kita nggak perlu ini lagi, nggak perlu ketemu di babak kedua lagi gitu maksudnya. Gitu ya. Jadi kita sepakati aja ya supaya enak kan bahwa kita dua kali tapi setelah itu kita nggak usah ada ya lagi sesi lagi. Oke, kalau memang begitu dan kalau memang sudah sepakat ya berarti nanti kita seperti itu ya teknisnya. Oke, jadi kemarin itu kita membahas mengenai sedikit pengantar ekspor ya. Jadi hari ini juga saya mau menjelaskan mungkin lebih detail. Kalau kemarin mungkin ada sedikit-sedikit saya menjelaskan. Tapi ini kita menjelaskan mengenai awalnya dulu ya, awalnya dulu bahwa pada saat kita memulai ekspor prosesnya seperti apa. Mungkin kemarin saya menjelaskannya agak terburu-buru ya. Jadi ini artinya ini adalah salah satu proses yang bisnis prosesnya ya. Yang sebentar sih kayak kalau ada yang masuk suka lupa ininya suka lupa apa artinya. Oke, jadi ini prosesnya seperti ini ya. Jadi pada saat kemarin sebelum terjadinya transaksi antara eksportir dengan importir, maka ada yang namanya sales contract, ada yang namanya purchase order. Ya, mungkin penjabarannya beda-beda. Jadi kalau istilah istilah apa, PO ada juga yang bilang MOU, ada yang bilang MOA ya. Maksudnya ini kita ada di grup kelas tidak ya? Grup kelas maksudnya grup kelas apa nih? Eh, Siapa tadi Cindy? Maksudnya apa Cindy? Eh, Cindy boleh silakan ngobrol. Maksudnya apa nih? Cindy. Cindy ada pertanyaan tadi. Malam Enggak, Pak. Pak. Maksud saya tuh kita tuh ada bikin grup kelas gak ya, Pak, untuk Iya, informasi-informasi gitu. iya. Kemarin sih saya suruh bikin ke grup itu, grup untuk kelas ini. Tapi nggak tahu saya kayaknya belum apa saya belum ini belum lihat
grupnya namanya apa ya. Tapi ada grupnya. Kalau mau dibentuk nanti tolong itu apa dimasukin semua yang di kelas ini ya, di kelas malam. Kemarin saya nggak tahu siapa yang meng-add. Yang meng-add siapa yang bikin untuk grup ini? Siapa, siapa yang bikin grup kemarin? Mungkin teman-teman ada yang bikin grup untuk ini nggak? Untuk kelas malam? Ya, kenapa? Suara putus-putus. Kemarin siapa yang bikin grup kemarin? Iya, Untuk iya, untuk Pak. untuk grup ini siapa yang bikin kemarin? Untuk grup kelas malam. Jadi nanti tolong apa di dibikin grupnya lagi ya. Saya nggak tahu kemarin saya masuk grupnya apa namanya ya, karena saya belum cek lagi. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi itu ya. Jadi untuk pertama kali kan terjadinya masalah kontrak. Ya, ada yang bilang PO, ada bilang MOU, ya, ada bilang MOA. Mungkin buat teman-teman saya mungkin mau tanya sedikit ya. Sales kontrak dengan MOU sama atau enggak sih? MOU mungkin kalian sering dengar yang namanya MOU, Memorandum of Understanding. Apakah kedudukannya sama dengan sales kontrak? Atau kalau memang beda, apa yang beda? Mungkin ada yang mau kasih pendapat sebelum kita bahas lebih jauh. Ada yang mau kasih pendapat? Silakan. Gak usah malu-malu, kita discuss aja ya. Ini ya. Sales kontrak dengan MOU sama nggak sih? Mungkin ada yang punya pengalaman. Silakan. Ada yang mau kasih pendapat. Atau ada yang pernah punya pengalaman sales kontrak dengan MOU sama nggak sih? Siapa yang mau ngasih ini? Pokoknya nggak ada yang Saya takut-takut mau ya. coba jawab, Pak, Iya, tapi nggak tahu silakan. benar apa enggak, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita kan discuss justru itu. Mungkin ada pengalaman sendiri. Iya, silakan. Ya. Kayaknya kalau MOU tuh lebih ke kontrak kerjasama antara Hmm. eksportir dan importir. Hmm. Eksportir dengan buyernya. Hmm. Kalau sales kontrak lebih kayak eh, apa ya? Kayak perjanjian pembelian barangnya gitu deh, Pak. Kayak Perjanjian. misalkan di sales kontraknya itu harusnya kuantitinya berapa, dengan harga berapa, kayak gitu. Hmm. Tapi kalau MOU lebih kayak perjanjian dengan si pembeli pembeli barang dengan yang kirim barang sih, Pak. Kayak nanti apa SNK-nya gimana, Hmm. pembayarannya bagaimana, mungkin kayak gitu deh, Pak. Oke. Berarti sales kontrak bukan pembeli dan penjual dong? Gitu. Jadi maksudnya pembeli dan penjual, Pak. Penjual juga ya. Berarti ini dong. Nggak ada bedanya dong. Yang membedakan apa nih? Kira-kira antara sales kontrak dengan MOU. Mungkin ada mau yang nambahin. Atau yang di kantornya ada punya pengalaman. Apa sih MOU, apa sih sales kontrak. Kayaknya mesti dipanggil kayaknya di spill ya. Kalau nggak dipanggil nggak ada yang ini nih, nggak ada yang mau jawab. Oke, saya minta pendapat dari Daniel, Pak Daniel, Daniel Jovan. Mungkin ada yang mau kasih pendapat, Pak Daniel. Daniel Jovan, mana Daniel Jovan? Daniel Jovan lagi ini kan, lagi di jalan tadi. Atau Pak Edi Sutanto mungkin ada pendapat. Edi Sutanto, oh. Pak boleh nambahin dikit mungkin Pak. Boleh, boleh. Silakan. Ya. Jadi kalau untuk sales kontrak itu dia lebih ke perjanjian yang mengikat secara hukum. Hmm. Namun kalau untuk MOU itu perjanjian yang bisa mengikat atau tidak mengikat. Ini Jadi juga. sales kontrak mengikat secara hukum sehingga nggak ada salah satu pihak yang melaksanakan kewajibannya maka dapat dianggap one prestasi. Kalau MOU itu tidak mengikat secara hukum sehingga jika ada pelanggaran tidak dianggap one prestasi.
Jadi nggak Itu dianggap sih, Pak. prestasi. Jadi kalau saya udah buat MOU, kalau melanggar tidak dianggap sebagai prestasi gitu. Gitu ya, Iya, definisinya. betul. Oke. Berarti memori understanding kedudukannya nggak kuat dong dibandingkan dengan sales kontrak. Simpulan gitu. Iya, betul. Dia lebih ketat menggunakan sales kontrak. Oke. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang mau tambahin? Ya, kita sama-sama diskusi aja. Mungkin ada pengalaman yang kan ada istilah MOU, ada MOA, ada PO, ada sales kontrak ya ininya, kedudukannya. Oke, ada lagi yang mau tambahin? Oke, kalau nggak ada yang mau tambahin, mungkin saya sedikit jelaskan. Kalau sales kontrak dengan MOU sama-sama perjanjian antara eh, pemilik, pemberi, dan penjual, pengguna dan yang menggunakan. Tetapi ruang lingkup MOU umumnya, MOU itu umumnya melibatkan proyek-proyek yang besar, proyek-proyek yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar, baik itu apa dalam bentuk ke BUMN, dalam bentuk kenegaraan, dalam ruang lingkup yang besar itu MOU. Kalau sales kontrak biasanya eh, tidak dalam bentuk besar. Walaupun memang besarnya seberapa juga memang tidak ada batasannya. Cuman kalau kita udah bilang MOU itu rata-rata adalah project-project yang melibatkan project, maka dinamakan MOU. Tapi keduanya tetap antara pengguna dan yang menggunakan. Cuman kalau sales kontrak lebih spesifik memang umumnya dipakai antara pembeli dan penjual, ekspor dengan impor, misalnya antara pembelian dan penjualan barang, tetapi dalam kapasitas yang bukan dalam lingkup besar. Ya, besar dalam artian selain jumlah tapi juga pihak yang terlibat. Yang terlibat itu pihak besar. Tadi misalkan BUMN, misalkan perusahaan besar ya, atau pemerintah itu biasanya MOU umumnya ya. Mungkin itu ya. Nanti kalau ada pendapat lain boleh aja saya lebih senang ada yang memberikan informasi yang lebih detail ya. Itu ya. Jadi setelah ada sales kontrak, maka nanti kemarin kita begitu sudah terjadinya sales kontrak, maka kita di mempersiapkan apa yang apa dokumen yang harus kita mau kirim, barang yang mau harus kita kirim, maka kita persiapkan ya. Untuk mengirimkan barang kemarin kita bisa menghubungi perusahaan pengiriman barang atau freight forwarder yang umumnya bisa melaksanakan pengiriman barang sampai ke luar negeri. Ya, bisa dalam jumlah kecil, dalam jumlah besar. Tapi kalau dalam jumlah kecil biasanya kita lebih aman pakai kurir ya. Biasanya batasannya umumnya ya itu 100 kilo ke bawah. Maka kita lebih murah menggunakan kurir. Tapi kalau udah 100 kilogram ke atas, baik itu udara, itu kita lebih aman adalah pakai freight forwarder, lebih murah. Atau kalau misalkan melibatkan dalam jumlah besar, maka kita lebih baik pakai freight forwarder. Freight forwarder ini memang juga ruang lingkupnya nggak cuma di luar negeri, ada juga yang freight forwarder yang memang bermain di dalam negeri, jadi lokal. Tapi ada juga yang mereka bermain di luar negeri. Biasanya kalau freight forwarder yang di luar negeri ini mereka agen, punya agen di luar negeri. Jadi mereka rekanan di luar negeri. Makanya mereka bisa melayani pengiriman jasa ke luar negeri. Ya baik itu port to port, baik itu door to door ya. Kalau door to door itu jadi dari gudang para penjual sampai ke gudang pembeli. Itu namanya door to door. Umumnya memang kalau kurir itu pasti door to door. Tapi kalau nanti freight forwarder kita tinggal mau pakainya apa nih. Nanti kita jelaskan di materi mengenai kargo ya lebih detail nanti ada. Oke, jadi setelah itu yang mereka minta dari perusahaan freight forwarder adalah SI atau shipping instruction, bukti bahwa kita memang mau pakai jasa dia. Jadi setelah kita kirim SI sebagai bukti keseriusan kita bahwa kita misalkan kita menghubungi salah satu freight forwarder. Freight forwarder nanti ada yang mungkin kalau yang 10 besar, kalau dulu ada Panalpina, ada Sengper, ya, ada KN Sigma, ya. Ada DHL juga, DHL sudah jadi freight forwarder. DHL, FedEx itu sudah jadi freight forwarder.
Tadinya mereka bermain di kurir, tapi ternyata freight forwarder itu lebih luas, maka mereka bergerak di bidang freight forwarder juga. Ya. Jadi setelah mereka terima SI bahwa kita mau memakai jasa dia, maka berdasarkan SI tersebut dibuatkanlah draft BL. Draft BL dan schedule yang kita minta. Misalkan kalau kita mau kirimnya lusa atau besok, atau kita minta alternatif keberangkatan kapal, bisa juga kita minta ya. Oh, saya minta kapal yang ini dong, yang agak murah, misalkan ada yang sedang atau yang mahal, nanti mereka yang atur semua ya. Ini ya kewajiban mereka untuk kasih schedule-nya. Dan mereka menerbitkan BL. Jadi nanti kadang-kadang ada pertanyaan, BL itu diterbitkan sebelum berangkat barang atau setelah berangkat barang. Ya, ada pertanyaan kadang-kadang kalau di eh, untuk ambil sertifikasi, kadang-kadang ada pertanyaan yang ringan dari si penanya. BL itu diterbitkan sebelum kapal berangkat atau setelah kapal berangkat? Nah, ini kita simpel ya pertanyaannya. Ada yang bilang sebelum kapal berangkat. Ya. Kalau sebelum kapal berangkat itu adalah draft BL. Jadi draft BL itu dikasih kita, nanti kita cek lagi. Begitu barang kita berangkat, kapal berangkat, maka freight forwarder akan menerbitkan BL original. Jadi BL itu diterbitkan setelah kapal berangkat, baru diterbitkan BL setelah kita disetujui BL-nya, draft BL-nya oleh kita. Jadi setelah diberangkatkan kapal, maka terbitlah original BL. Nah itu kalau sudah kapal berangkat, maka BL itu sudah fix ya, tidak ada perubahan lagi. Ya, kapal berangkat maka BL sudah fix. Ya, nanti kita lihat apakah kalau kapal sudah berangkat BL masih bisa dirubah. Kalau dalam praktek, misalkan saya sudah sebagai eksportir, saya dikasih draft BL sama perusahaan pengiriman barang. Begitu kapal berangkat, maka si freight forwarder akan minta kita, Pak, tolong dong draftnya di ACC-in oke atau tidak, karena kami mau buatkan BL. Nah, kita sebagai eksportir bilang, oke, draft udah oke. Kalau draft sudah oke, maka si freight forwarder langsung mencetak BL. Jadilah BL yang resmi. Nah, tiba-tiba kapal berangkat, ternyata kita ada kesalahan. Wah, Pak, BL-nya misalkan nama barangnya salah nih. Ya, sedangkan kita sudah terima BL, ya, sudah cetak BL, barang sudah berangkat. Kira-kira masih bisa dirubah gak sama kita? Jadi kapal sudah berangkat, BL sudah jadi, kita BL sudah mau kirim ke si pembeli, tiba-tiba ada barang salah. Apakah masih bisa dirubah? Pertanyaannya. Ada yang mau kasih pendapat? Kalau kejadian seperti itu ya, mungkin kalian nanti mengalami seperti itu. Begitu sudah oke, ternyata kapal berangkat, ternyata BL ada yang salah. Ya. BL sudah terlanjur dicetak. Ya. Kira-kira masih bisa dirubah nggak? Itu. Ada yang mau kasih pendapat? Ada yang paham? Atau kalau ada yang pernah ngalamin, mungkin kalau nggak ada yang pernah ngalamin, susah juga ya. Jadi kalau hal seperti itu terjadi, maka BL masih bisa dirubah. Nah, nanti si perusahaan pengirim barang akan bikin pemberitahuan ke agennya di luar negeri bahwa ini barang ada salah BL tersebut. Kalau belum dikirim, BL tersebut masih bisa distempel koreksi nama barangnya. Tetapi ya, biasanya kita kena beban biaya, namanya biaya koreksi. Ya, biaya koreksi ini bervariasi. Ada juga yang $20, ada $30, ada yang $50, tergantung shipping lainnya. Jadi kelihatannya simpel, tapi kita hati-hati karena seperti itu, kita begitu salah maka kita kena charge $20 sampai $50. Nah, itu kan kalau kita nanti lapor ke bos kita, oh, kamu gimana koreksi biaya aja salah. Kan gak enak juga ya, gara-gara simple hal seperti itu. Jadi usahakan bahwa pada saat kita menerima draft BL, kita cek dengan benar. Jangan sampai ada yang salah. Kalau ada yang salah,
fatalnya kita kena biaya ya. Kalau kantor mau bayar, kalau kita suruh gantiin ya, ini kan ada juga perusahaan yang nggak mau kalau kesalahan karyawan suruh ganti ya. Ini, jadi itu ya, jadi masih bisa dirubah. Jadi kalau memang ada ini ya, ada kesalahan. Nah, setelah kita kirim SI, kirim barang, maka setelah itu kira mengirimkan dokumen. Tapi sebelum kita kirim dokumen, maka kita bikin yang namanya PEB. PEB itu nanti kita registrasi ke Bea Cukai. Jadi sebelum barang berangkat ini PEB sudah selesai ya. Dokumen PEB nanti ada invoice, ada packing list, ada BL semua ya, termasuk draft BL tadi kita bisa memasukkan dalam PEB. Nanti PEB ini kita masukkan di sistem namanya sistem EDI. Kalau sekarang ada namanya CESA. CESA di Bea Cukai itu ada sistemnya CESA ya. Cuma kalau kita yang memang bukan tidak punya sistem sendiri, maka kita bisa menguasakan kepada PPJK, ya perusahaan pengurusan jasa kepabeanan. Jadi kita minta bikinin PEB nih, tolong bikinin PEB-nya dong. Biasanya ini satu paket sama perusahaan freight forwarding. Jadi pada saat kita booking sama mereka, PEB-nya mereka yang arrange semua, mereka yang buatin. Cuma biasanya ada biayanya, ya biaya PEB. Biaya PEB pun bervariasi. Bisa 100, ada yang sampai 200.000, ya tergantung ininya ya, tergantung freight forwardernya. Itu kita biasanya. Tapi kalau perusahaan yang kawasan berikat, kayak seperti dulu saya di kawasan berikat, itu kita punya sistem sendiri. Punya sistem editor sendiri yang terkonek sama Bea Cukai. Jadi kita masukin PEB sendiri, ya langsung ngelink ke Bea Cukai. Nanti biasanya setelah kirim PEB maka akan ada jawaban dari pihak pabean ya. Jawaban ini dalam bentuk NPE atau nota persetujuan ekspor, nota pelayanan ekspor kalau dulu nota persetujuan. Jadi keluarlah NPE. Nanti berdasarkan dokumen PEB, NPE, invoice, packing list, dokumen pengapalan, maka kita mendapatkan yang namanya itu tadi ya, NPE PEB tadi ini sebagai sebagai untuk dokumen kepabeanan. Jadi dokumen kepabeanan yang kita bisa bawa nanti untuk di pengurusan di pelabuhan itu NPE, PEB, invoice dan packing list sama BL atau LB bill ya. Nah, itu yang ini yang bisa kita pegang untuk custom. Jadi kalau ada pertanyaan dokumen custom apa aja sih ya, itu PEB, NPE, invoice, packing list, BL itu aja udah cukup yang dinamakan dokumen custom ya ini. Nah, oke. Jadi dari PEB, NPE tadi semuanya maka kita bawa ke pelabuhan untuk barang dikeluarkan di pelabuhan. Maka setelah itu prosesnya registrasi pelabuhan sudah selesai, maka kirim barang sudah oke. Ya, tidak apa kalau kontainer mungkin nanti kita ada yang namanya DO ya, DO ekspor. Jadi untuk ambil kontainer. Jadi kalaupun kita sudah ada schedule, kalau belum ada DO maka kita tidak bisa berangkat ya untuk ininya, untuk keberangkatannya karena harus dapat DO dulu, baru kita bisa ambil kontainer untuk kita muat, gitu ya. Nah, setelah kirim barang maka barang sampai di luar negeri, maka kita kirim dokumen. Dokumen itu tujuannya untuk si penerima supaya pada saat barang sampai dokumen kita bisa diterima di sana. Ya, dokumen itu diterima, mereka bisa mengeluarkan barang di India. Ini kita contohnya India ya, maka si India akan terima dokumen kita dan begitu barangnya nyampe di sana maka dia bisa mengeluarkan barang tersebut. Barulah mungkin sistem pembayaran kita, kalau memang dia harus bayar, maka dia akan bayar ke kita untuk pembelian barangnya. Nanti mengenai payment, ada bermacam-macam ya, bentuk payment di luar negeri. Nanti ada beberapa jenis pembayaran yang kita bisa negosiasikan pada saat kita bikin sales kontrak. Itu ya. Mungkin ini prosesnya seperti ini ya, untuk untuk proses pengiriman barang ekspor ya. Mungkin ada yang mau tanya untuk proses ini?
Jadi kalau ada yang mau tanya silakan tanya aja ya. Kita nggak usah ini, nggak usah malu-malu ya untuk bertanya. Oke, Bapak, ya silakan. Pak, Oke, apa? Ya silakan. maaf, ini PPT yang Bapak share ini ada di LMS enggak ya? Ada, saya kasih di LMS kan? Emang nggak ada ya di sini? Saya udah Yang masukkan. kalau saya buka malah bukanya yang minggu pertama sih. Jadi saya udah masukkan. Apa Apa? ada? Nah, nanti saya cek lagi ya. Saya sudah masukkan Iya. di pertemuan kedua. Ininya harusnya sih bisa kebaca ya. Ininya Ada kok Pak. ada berarti. Terus yang nggak ada PPT kenapa? tugas kan Pak? Tugas sama materi ada. Ada. Oh, tuh ada kok. Mas. Kalau yang materinya saya nggak ketemu loh. Nah, Adanya yang kalau pencet persyaratan ekspor impor keluar organisasi tata niaga minggu pertama. loh, kok yang ada yang bisa dan enggak, saya bingung. Tapi ada yang bisa nggak materinya kebuka? Yang lain ada yang bisa buka nggak? Yang lain gimana? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Silakan, Mas, silakan. Untuk ketua kelasnya siapa ya, Pak? Iya, kemarin justru kita belum tentukan ketua kelas siapa. Jadi coba aja kalian sepakati ketua kelas siapa nanti, biar ada pihak yang dihubungi bisa dikontak. Atau nanti pada saat pertemuan offline kita bahas lagi deh, ketua kelasnya siapa yang kita tunjuk. Bisa gitu nanti supaya ada koordinasi. Jadi kemarin kita belum sempat bagi ketua kelasnya siapa gitu. Hmm. Ya sementara siapa yang handle lah ya untuk ini, untuk apa, supaya lebih teratur gitu ya. Ininya. Gitu ya. Nanti kita coba bagi lagi pada saat offline. Oke. Iya Pak, kalau yang nggak ada kelompok kasihan. Iya. Makanya ada yang belum masuk di grup WA siapa kan saya nggak tahu ya ini. Dan nanti kita ini deh atur pada saat offline ya, ininya supaya lebih teratur lagi ya. Oke. Jadi nanti Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, kalau nanti ini mati, nanti kita masuk lagi ya. Malum ini kan yang gratisan saya, yang bayar udah habis, jadi ada yang gratis, jadi 40 menit, jadi nanti mati sendiri. Jadi nanti kita masuk lagi 2 kali ya. Itu ya, teman-teman ya. Oke, ini contoh shipping instruction seperti ini ya. Contoh shipping instruction seperti ini ya. Jadi nah, ini formatnya cuma untuk contoh aja. Nanti dalam prakteknya teman-teman bisa inovasi atau bentuknya seperti apa, tapi yang jelas ada ada kata-kata shipping instruction. Isinya nanti berbeda-beda, tapi isinya yang penting mengakomodir informasi apa yang dibutuhkan untuk pengiriman barang. Ya, seperti tadi nama penerimanya siapa, barangnya apa, terus berangkatnya kapan, terus pelabuhan muatnya di mana, pelabuhan tujuannya di mana, ya, terutama description of good-nya ya, berat kotor, berat bersih. Nanti bisa ditambahkan others ya. Misalkan kita mau ada spesifik, ada permintaan khusus nih, maka bisa dicantumkan juga di shipping instruction. Jadi misalkan, oh untuk pengiriman tolong menggunakan kapal yang ini, jenis ini, misalkan. Ya, jadi bisa dituangkan dalam shipping instruction supaya kita ada hitam di atas putih ya, bahwa kita sudah menginstruksikan seperti ini. Oh misalkan untuk pengirimannya tolong asuransi di cover oleh shipping apa, perusahaan pengiriman barang. Nanti provider akan menot bahwa ini ada permintaan khusus ya. Jadi ini ya, ini permintaannya contoh bill of lading minta 3 original N di paling bawah ya. 3 original and 3 copies. Berarti kita minta bahwa nanti kita dapat 3 BL asli dan 8 kopi. Ya. Terus juga pembayarannya, flat term-nya ya, apa nanti ini apa, tergantung nanti kebutuhan masing-masing ya. Jadi ini cuma contoh aja ya. Terus ini contoh BL, atau contoh bill of lading. Nanti bill of lading pun ada macam-macam. Nanti kita bahas di dokumen. Jadi ternyata BL itu ada berbagai jenis BL. BL apa aja ya, nanti ada jenis-jenisnya. Karena untuk pengiriman laut ini banyak triknya dibandingkan dengan pengiriman dengan udara. Kalau pengiriman dengan udara, dokumen airway bill itu tidak banyak ya. Jadi tidak kita bahas detail karena untuk dokumennya tidak ada
penggunaan khusus ya akronimnya. Itu ya. Dan ini contoh PEB ya, PEB yang kita buat nanti kalau kita pada saat mau ini ya, mau apa bikin PEB ya, bikin PEB di Bea Cukai ya. Ini contoh manualnya ya, manualnya. Tapi nanti di sistem CESA kita bisa isi. Sebetulnya nanti pertemuan keberapa saya suka bikin tugas kita bagaimana membuat PEB ya. Jadi kita nanti download softwarenya, nanti teman-teman bisa coba ininya, coba untuk bikin PEB-nya. Ini lembar bawah, lembar lanjutannya. Ini NPE ya, nota pelayanan ekspor. Jadi setelah kita kirim PEB, kita buat, nanti kita send ke Bea Cukai, maka nanti dapat jawaban NPE atau nota pelayanan ekspor. Berarti kalau kita sudah dapat NPE, kita sudah bisa melakukan ekspor. Ya, kalau belum dapat ini kita belum bisa kirim barang. Jadi nunggu ini dulu dapat. Ya, karena ini nanti ada nomornya, ada nomor NPE-nya nomor berapa ya. Nah ini nomor PEB-nya nanti bentuknya seperti ini ya. Kalau di sistemnya nanti di CESA kalau mungkin yang pernah melihat sistemnya seperti ini. Itu ya. Jadi itu yang dokumen-dokumen yang kita dapat pada saat kita melakukan ekspor untuk memulai ekspor ya. Itu ya. Oke, ini nanti teman-teman kalau mati kita masuk lagi ya, sekali lagi. Oke, ini saya rasa peluang manfaat ekspor. Nah kemarin sudah sudah kita bahas ya bahwa kenapa kita harus ekspor ya. Ini ada beberapa tahapan, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemarin saya jelaskan secara detail ya kenapa kita harus ekspor. Nah ini ada beberapa karakter, ini ada beberapa manfaat ekspor ya. Ada ini adalah lartas, jadi ada barang yang dibatasi, ada yang bebas ekspornya.